Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Statistik Komunikasi, yaitu Mbak Tintin. Izinkan kami untuk mempresentasikan statistik komunikasi bab peluang atau bab 3. Berikut anggota kelompok 3 dari kelas B, yaitu saya sendiri, Najwa Nurul FATH. Lalu ada saya Beta Jovanka. Ada saya Anak Abang. Kemudian kita masuk ke materi peluang. Yang pertama adalah warna sari dan perumusan peluang. Teori peluang menawarkan teknik untuk menangani ketidakpastian. Ketidakpastian ini selalu ada dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang bisnis, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kondisi kegelapan awan di langit menunjukkan kemungkinan 75% menurut pengalaman sebelumnya akan hujan. Contoh ini menunjukkan ketidakpastian jawaban. Pengetahuan tentang peluang akan membantu dalam menangani ketidakpastian. Selanjutnya adalah perumusan peluang, yaitu adalah perumusan klasik. Menurut perumusan peluang klasik, setiap kejadian dalam suatu percobaan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Dengan demikian, P dalam kurung E sama dengan M per N. P dalam kurung E ini merupakan peluang kejadian E, dan M sama dengan banyaknya kejadian E, N sama dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin. Selanjutnya adalah pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif atau frekuensi relatif merupakan metode objektif tidak mengakui bahwa setiap peristiwa memiliki peluang muncul yang sama. Misalkan bahwa banyaknya ulangan yang dilakukan dalam suatu percobaan adalah N, dan E adalah frekuensi di mana kejadian X muncul dalam banyaknya ulangan N tersebut. Maka Px sama dengan Fx per N sama dengan E per N. Selanjutnya adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif menggunakan informasi tidak langsung, intuisi, dan keyakinan diri untuk menentukan seberapa mungkin suatu peristiwa terjadi. Karena orang-orang memiliki intuisi dan sumber penilaian berbeda. Orang lain mungkin akan menilai peluang dengan cara yang berbeda. Selanjutnya adalah kejadian dasar dan peluang sampel. Untuk menghitung peluang suatu kejadian terkait dengan percobaan harus diidentifikasi secara detail. Kejadian dasar adalah kejadian paling sederhana yang dihasilkan oleh suatu percobaan. Peluang sampel adalah kumpulan dari semua kejadian dasar. Banyaknya kejadian dasar yang mungkin disebut ukuran peluang sampel. Perhitungan ukuran dan peluang sampel, perkalian permutasi, dan kombinasi adalah 3 metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran peluang sampel. Yang pertama adalah permutasi. Dalam permutasi, perbedaan letak suatu susunan akan membedakan arti dari susunan tersebut. Dalam kasus ini, ABC harus dibedakan dengan BCA, karena banyaknya permutasi dari N objek yang berbeda adalah N dalam faktorial. Ini berikut adalah rumusnya. Lalu ada kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi ketika R objek diambil dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan susunan mereka. Oleh karena itu, ABC sama dengan BCA. Ini ada rumusnya. Selanjutnya adalah variabel acak dan nilai harapan. Variabel yang variasi nilainya ditentukan oleh percobaan acak disebut variabel acak. Ada dua jenis variabel acak, yaitu variabel acak diskret yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung, dan variabel acak kontinu yang dapat memiliki sejumlah nilai terhingga yang terkait dengan titik-titik dalam interval tertentu. Lalu ada nilai harapan, yaitu ukuran pemusatan dari variabel acak yang telah didefinisikan sebelumnya. Karena variabel acak terdiri dari jenis diskret dan kontinu, nilai harapan juga bisa diskret atau kontinu. Misalkan variabel acak X adalah variabel acak, dan peluang terjadinya variabel acak X adalah Px, maka nilai harapan variabel acak X adalah Ex sama dengan sigma X dikali Px. Dengan keterangan Ex sama dengan nilai harapan X sama dengan variabel acak X, dan Px sama dengan peluang variabel acak X. Selanjutnya adalah ukuran penyimpangan variabel acak. Ada standar deviasi. Berikut adalah rumusnya. Standar deviasi sama dengan akar EX kuadrat min EX kuadrat. Lalu ada koefisien variasi variabel acak atau KF. Nilai koefisien variasi variabel acak diperoleh melalui rumus KF sama dengan standar deviasi per EX dikali 100%. Baik, selanjutnya adalah distribusi peluang. Distribusi peluang dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi peluang diskret, yang dimana distribusi peluang diskret terdapat dua jenis, yaitu distribusi peluang binomial dan distribusi peluang Poisson. Kemudian ada distribusi peluang kontinu yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada distribusi peluang normal, distribusi T, distribusi Q kuadrat, dan distribusi F. Next. Yang pertama adalah peluang binomial. Peluang binomial memiliki karakteristik, yaitu yang pertama terdapat n percobaan yang berulang, dan setiap percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Jika P merupakan peluang sukses, maka peluang gagalnya Q adalah 1 dikurang P, hasil dari setiap percobaan saling bebas, sehingga peluang sukses sama untuk setiap percobaan. Kemudian ada rumus peluang binomial, yaitu n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial. Next. Selanjutnya ada distribusi peluang Poisson. Ciri-ciri distribusi peluang Poisson adalah 1. Terdiri dari n ulangan, 2. Nilai rata-rata adalah 1/3 parameter penentu, 3. Variabel yang bersangkutan umumnya berhubungan dengan interval waktu kedatangan atau area tertentu, yang keempat setiap ulangan harus bebas satu sama lain. Kemudian ada rumusnya, yaitu n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial. Next. Selanjutnya distribusi peluang normal dengan ciri-ciri, yaitu 1. Kurva distribusi normal hanya memiliki satu puncak atau unimodel, 2. Nilai rata-rata terletak di tengah kurva, 3. Kurva distribusi normal bersifat simetris sehingga nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus, 4. Kurva distribusi normal asinkron terhadap sumber data hampir menyentuh tetapi tidak pernah menyentuh. Di sini ada gambar kurva distribusi peluang normalnya. Next. Dan ada distribusi tes Laden dengan berapa karakteristik. Yang pertama, distribusi tes Laden merupakan generalisasi dari distribusi normal standar. 2. Distribusi tes Laden memiliki ekor yang lebih gemuk dibandingkan distribusi normal. 3. Distribusi tes Laden digunakan untuk ukuran sampel yang lebih kecil. 4. Distribusi tes Laden digunakan ketika varians dalam data tidak diketahui. Next.
Selanjutnya itu ada distribusi Q kuadrat atau X kuadrat. Jadi distribusi Q kuadrat ini adalah distribusi untuk variabel kontinu, dan juga distribusi Q kuadrat ini dihitung dari jumlah kuadrat sejumlah nilai Z yang menyebar normal. Nilai X kuadrat berkisar dari 0 hingga tak terhingga, jadi tidak ada nilai negatifnya. Lalu bentuk kurva bervariasi tergantung derajat bebas, dan juga distribusi Q kuadrat ini berbeda dengan distribusi T karena tidak memiliki nilai negatifnya. Di bawah ini ada rumus dari distribusi Q kuadrat. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada distribusi F. Jadi distribusi F adalah distribusi untuk variabel kontinu yang digunakan untuk membandingkan dua ragam sampel dari populasi normal. Nah, distribusi ini ditemukan oleh RA Fisher dan bentuknya itu bervariasi tergantung pada derajat bebas dari kedua ragam tersebut. Distribusi F ini juga sering digunakan dalam uji statistik seperti ANOVA dan analisis regresi untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Nah, selain itu distribusi F ini juga berfungsi untuk menguji apakah dua ragam memiliki nilai yang sama. Cara praktisnya ini mirip dengan distribusi T dan Q kuadrat, tetapi distribusi F ini memiliki dua derajat bebas. Di samping ini ada dari rumus dari distribusi F. Di next. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari latihan soal. Soal nomor 1 yaitu seorang kontraktor bermaksud membangun 9 rumah yang semuanya berbeda bentuk. Berapa banyak cara untuk membangun 9 rumah tersebut di sepanjang sebuah jalan bila 6 rumah harus berada di salah satu sisi sedangkan 4 lainnya berada di sisi lain. Penyelesaiannya adalah yang pertama menggunakan rumus kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Kemudian substitusikan ke dalam rumus tersebut dengan N adalah 10, R adalah 6. Kemudian hasilnya didapatkan 210 dari rumus kombinasi tersebut. Kemudian yang kedua menggunakan rumus permutasi. Yaitu pertama banyaknya cara membangun 6 outlet dengan 6 faktorial sama dengan 720 cara. Banyaknya cara membangun 4 outlet 4 faktorial sama dengan 24 cara. Yang ketiga menghitung total cara yaitu 210 kali 720 kali 24. Jadi total cara pembangunan rumah tersebut adalah 3.628.800. Next. Soal yang kedua yaitu dari 4 apel merah, 3 hijau dan 6 kuning. Kemudian akan diambil 9 apel tersebut. Apabila setiap warna harus diambil 3, bagaimana peluangnya? Penyelesaiannya adalah yang pertama, banyak cara memilih dua baju dan baju berwarna merah dengan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial dihasilkan 10. Kedua, banyak cara memilih baju dari 3 baju berwarna hijau yaitu 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 minus 2 faktorial sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, banyak cara memilih 2 baju dari 6 baju berwarna kuning yaitu 6C2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 6 minus 2 faktorial sama dengan 15. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghitung total caranya yaitu 10 kali 3 kali 15 sama dengan 450. Next. Soal yang ketiga yaitu seorang pengemudi truk dapat mengambil 3 rute untuk pergi dari kota A ke kota B, 4 rute dari kota A ke kota C, dan 3 rute dari kota C ke kota D. Jika dalam berpergian dari A ke D yang bersangkutan harus melakukan perjalanan dari A ke B ke C dan ke D, berapa banyak kemungkinan rute ke D? Dari soal ini, kemudian harus dilakukan penyelesaian dengan menghitung banyaknya kemungkinan rute kota A ke D yaitu 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Kemudian menggunakan rumus kombinasi dengan N CR sama dengan N faktorial R faktorial per R faktorial N min R faktorial. Disubstitusikan kemudian dihasilkan 21 cara. Next. Soal nomor 4 yaitu 4 orang laki-laki dan 3 orang wanita melamar untuk lowongan di sebuah kantor keuangan balai kota. Berapa banyak kombinasi yang dapat dipilih dari 2 pelamar tersebut? Untuk penyelesaian soal ini menggunakan rumus kombinasi yaitu 7C2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 7 min 2 dalam kurung faktorial sama dengan 21. Next. Soal nomor 5. Dari pengalaman sebelumnya, pedagang saham yakin bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, peluang pemilik uang akan menanamkan modal dalam obligasi yang bebas pajak adalah 0,55, akan menanamkan dana bersama dengan peluang 0,35, dan akan menanamkan dalam keduanya dengan peluang 0,05. Tentukan peluang bahwa seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam obligasi bebas pajak atau dana bersama. Hitung pula peluang seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam hal lain bukan dalam keduanya. Dalam soal ini diketahui obligation atau K sama dengan 0,55 dana bersama atau D sama dengan 0,35 keduanya atau K sama dengan 0,05. Kemudian menggunakan rumus P O UD sama dengan P kali O plus P kali D min P kali K sama dengan 0,55 plus 0,35 minus 0,05 sama dengan 0,85. Peluang bahwa pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam hal lain dihasilkan P lain adalah 0,15. Next. Soal nomor 6, sebuah perusahaan perakitan AC menggunakan kompresor dari 2 pabrik. Pabrik A menyediakan 25% kompresor dan sisanya oleh pabrik B. Seandainya diketahui bahwa 5% kompresor dari pabrik A rusak dan 3% dari pabrik B rusak sehingga mengakibatkan hasil rakitan AC tidak berjalan baik. Jika secara acak diambil sebuah hasil yang diperiksa dan ternyata hasilnya rusak, berapakah peluang bahwa kompresor yang dipasang pada AC itu berasal dari pabrik A? Dari soal ini diketahui bahwa pabrik A menyediakan 25% AC, pabrik B menyediakan 75% AC, peluang rusak dari pabrik A sama dengan 5%, peluang rusak dari perusahaan B 3%. Jadi peluangnya adalah PRA sama dengan 0,05 peluang rusak A, PRB sama dengan 0,05 untuk peluang rusak B, PA sama dengan 0,25, PD sama dengan 0,75. Kemudian kita mencari PAR menggunakan cara Bayes. PAR rumusnya adalah PRA kali PA per PR. PR dihasilkan hasilnya adalah 0,035. Kemudian dalam rumus Bayes kita substitusikan 0,05 kali 0,25 per 0,035 sama dengan 0,125 per 0,035 atau hasilnya sama dengan 0,3571. Next. Soal nomor 7, sebuah perusahaan besar menyediakan 3 motel bagi akomodasi rekanannya. Dari catatan sebelumnya diketahui 20% rekanan ditempatkan di anggrek, 50% di melati, dan 30% di kaktus. Bila 5% dari kamar-kamar di anggrek, 4% dari melati, dan 8% dari kaktus mengalami kerusakan tipe air lading, hitunglah peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan tipe air lading yang rusak. Hitung juga peluang seorang rekanan yang diketahui mendapat kamar dengan tipe air lading yang rusak ternyata minat melati. Dengan ini penyelesaian adalah probabilitas pemilih motel peluang A yaitu anggrek 0,20, peluang melati 0,50, peluang kaktus 0,30. Kemudian probabilitas kerusakan tipe air di motel peluang RA anggrek 0,05, peluang rusaknya di melati 0,04, peluang rusaknya di kaktus 0,08. Probabilitas
probabilitas total kerusakan pipa air lading, yaitu PR sama dengan P rusak A kali PA plus PRM. PR sama dengan 0,05 kali 0,20 plus 0,04 kali 0,50. Dihasilkan yaitu 0,054 atau 5,4%. Kemudian peluang melatih pipa air rusak menggunakan teorema Bayes, yaitu dihasilkan adalah 0,3704 atau 37,04%. Next. Soal nomor 8, Sriawati MBA menjabat sebagai Presiden Direktur Sunset Corporation, perusahaan yang telah merencanakan untuk memasarkan suatu produk baru. Jika tidak ada pesaing, ia menggambarkan pemasaran produk tersebut akan sukses dengan peluang 85%. Jika ada pesaing, ia mengestimasi peluang pemasaran akan sukses 65%. Ia juga menggambarkan terdapat kemungkinan 40% untuk mendapatkan pesaing. Berapa persen peluang suksesnya pemasaran produk tersebut? Probabilitas sukses jika tidak ada pesaing adalah 0,80. Peluang jika ada pesaing yaitu 0,65. Peluang jika tidak ada pesaing sama dengan 1 dikurang sama dengan 1 minus 0,30 sama dengan 0,70. Kemudian peluang jika ada pesaing sama dengan 0,30. Selanjutnya menghitung probabilitas total sukses hukum probabilitas total. Menggunakan rumus seperti ini, kemudian dihasilkan bahwa peluang sukses pemasaran produk tersebut adalah 0,755 atau 75,5%. Next. Soal nomor 9, peluang sebuah mobil untuk memerlukan penggantian oli adalah 0,25. Peluang mobil tersebut memerlukan penyaring oli baru adalah 0,4. Kemudian peluang mobil memerlukan penggantian oli dan penyaring oli adalah 0,14. Menurut Anda, berapa peluang penyaring baru diperlukan bila oli harus diganti? Atas dasar dari peluang bila penyaring harus diperlukan, berapa peluang olinya harus diganti? Peluang mobil perlu ganti oli adalah 0,25. Peluang penyaring oli baru adalah 0,40. Kemudian peluang pergantian oli dan penyaring oli adalah 0,14. Menghitung peluang penyaring baru diperlukan bila oli diganti, rumus probabilitas bersyarat. Kemudian menggunakan rumus ini, totalnya menjadi 35%. Next. Soal nomor 10, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ingin meningkatkan pelayanan mereka berkenaan dengan kecepatan waktu agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Suatu saat perusahaan tersebut mendapat order untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut dihadapkan pada dua alternatif yang akan dilalui, yaitu melalui Ciawi atau Cikampek. Berdasarkan pengalaman mereka selama ini, data yang diperoleh adalah 40% pengangkutan dari Jakarta ke Bandung adalah melalui Ciawi. Kemudian peluang pengangkutan melalui Ciawi jika dikali tepat waktu adalah 30%, sedangkan pengangkutan yang tepat waktunya di Bandung adalah 70%. Berapa peluang satu pengangkutan dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktunya di Bandung? Menurut Anda, dengan menghitung peluangnya agar pengangkutan tersebut tepat waktu, lewat mana yang lebih baik melalui Ciawi atau Cikampek? Soal ini menggunakan teorema Bayes. Kemudian dihasilkan bahwa Cikampek lebih baik karena presentasi tepat waktu yang lebih tinggi, yaitu 77,8%, lebih dari melewati Ciawi, yaitu 22,2%. Next. Nomor 11. Toko setuju menerima 3, 4, 5 atau 6 order melalui telepon per jam dengan peluang masing-masing 0,1, 0,4, 0,3, dan 0,2. Hitungan nilai harapan jumlah panggilan order per jam dan B perkirakan jumlah panggilan order setiap minggu 50 jam kerja. Jadi yang pertama kita akan menghitung nilai harapannya yang A ini dengan menggunakan rumus E buka kurung X dengan sigma X kali P buka kurung X. Lalu kita substitusikan yang order tersebut ke dalam rumusnya yang akan menghasilkan rata-rata jumlah ordernya per jam itu adalah 4,6. Lalu yang B-nya itu total order, kita akan menghitung perkiraan jumlah panggilan ordernya setiap minggu yaitu 50 jam kerja. Kita akan masukkan rumusnya yaitu E buka kurung X sama dengan order per jam. Lalu yang akan menghasilkan buka kurung X-nya itu adalah 4,6 dan bisa dihasilkan dari jumlah order seminggu yaitu 50 jam kerja itu adalah sekitar 230 order. Next. Lalu untuk soal yang kedua, 12. Gramedia cabang Kelapa Gading membeli kalkulator untuk dijual kembali. Pembelian dilakukan secara bertahap, tiap tahapnya 50 kalkulator. Menurut pengalaman, 98% kalkulator yang dibeli pada setiap tahapnya itu bagus. Dari informasi yang terkumpul, diketahui bahwa peluang 1, 2, 3, dan 4 kalkulator rusak masing-masing adalah 0,01, 0,05, 0,003, dan 0,002. Hitunglah nilai harapan jumlah kalkulator yang rusak pada suatu tahap pembelian. Jadi di sini kita akan menghitung harapan jumlah kalkulator itu, yaitu dengan masukkan rumusnya, buka kurung X sama dengan sigma buka kurung X kali P buka kurung X tutup kurung. Itu yang akan menghasilkan nanti jumlah kalkulator yang rusak pada suatu tahap pembelian itu adalah 0,037. Soal ke-13, 70% pelanggan yang masuk ke donut shop membeli satu lusin donat untuk dibawa pulang 30% pelanggan membeli donat dan mengkonsumsinya di donut shop. 2/3 konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut di donut shop minum kopi sambil menikmati satu buah donat, sisanya minum kopi sambil menikmati 2 donat. 40% dari orang yang duduk sambil minum kopi tadi memilih lagi satu lusin donat untuk dibawa pulang dan 60% lagi langsung pulang. Hitunglah nilai harapan jumlah donat yang dibeli setiap pelanggan. Jadi diketahui 70% itu kan pelanggan membeli 12 donat dan 30% itu pelanggan makan di tempat. Lalu dan dari yang minum kopi itu 40% membeli 12 donat membawa pulang dan 60% itu pulang tanpa membeli lagi. Nah, jadi kita hitung pelanggan makanan sebelum beli lagi itu ada 2/3 kali 1 plus 1/3 kali 2 yang sama dengan 2/3 tambah 2/3 yang menghasilkan 4/3 atau setara dengan 1,33. Lalu untuk total kita menggunakan rumus yaitu E buka kurung X sama dengan sigma kali X kali P buka kurung X yang akan menghasilkan 10,24. Untuk soal nomor 14, seorang kontraktor membelanjakan $5.000 untuk persiapan sebuah tender dan sebuah proyek. Jika ia memenangkan tender, keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya persiapan tender dan biaya proyek adalah $25.000. Kontraktor tersebut memperkirakan kemungkinan menang dalam tender adalah 10%. Itulah EMV keuntungannya. Jadi untuk menghitung EMV keuntungan ini adalah kita menggunakan rumus yaitu untung kali peluang tambah rugi kali peluang dikali menang. Yaitu adalah 25.000 dikali 0,1 sama dengan 2.500 dan untuk kalahnya itu adalah minus $5.000 dikali 0,9 yang menghasilkan minus 4.500. Nah, EMV yang dihasilkan itu adalah 2.500 ditambah minus 4.500 sama dengan minus 2.000. Jadi EMV keuntungannya adalah minus 2.000. Soal nomor 15, jika sebuah gedung yang telah diasuransikan mengalami kebakaran, maka perusahaan asuransi akan membayar sesuai dengan tingkat kerusakannya. Tingkat pembayaran yang dilakukan dengan peluangnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel sebelahnya. Nah, misalkan sebuah gedung yang bernilai $120.000 telah diasuransikan, hitunglah EMV yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi tersebut pada tahun tertentu. Jadi kita akan menghitung ekspektasi pembayarannya, yaitu yang menggunakan rumus E buka kurung X sama dengan sigma kali pembayaran itu sama dengan pembayaran kali peluang buka kurung E buka kurung X sama dengan sigma buka kurung pembayaran X peluang. Yang dimana nanti total X-nya itu adalah 0,2 ditambah 0,7 ditambah 0,8 ditambah 0,45 ditambah 0,51 hasilnya adalah 1,71. Nah, untuk menghitung EMV-nya itu adalah
kita dengan menggunakan nilai gedungnya, yaitu EMV sama dengan P20X dikali nilai gedung, yang nantinya akan menghasilkan total hasilnya itu adalah $1.710. Soal nomor 16, sebuah perusahaan dapat membuat sendiri produknya kemudian menjualnya ke pasar atau membeli dari grosir lalu menjual ke pasar. Permintaan di pasar terhadap produk tersebut bisa tinggi atau rendah. Peluang dan tingkat laba yang diperoleh untuk dua kemungkinan keadaan pasar ditunjukkan tabel berikut. Tabel bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu yang harus kita cari itu adalah hitunglah besarnya EMV bila perusahaan tersebut membuat produknya sendiri dan jika perusahaan tersebut membeli produk dari grosir, dan hitunglah koefisien variasi membuat sendiri dan membeli dari grosir. Yaitu kita mencari menghitung EMV-nya dulu, yaitu dengan rumus P kali tinggi kali keuntungan buka kurung tinggi plus P buka kurung rendah dikali keuntungan buka kurung dikali rendah. Yang akan nanti menghasilkan EMV-nya itu adalah 32. Lalu untuk yang membeli grosir itu kita substitusikan rumusnya dan hasilnya itu hasil dari EMV-nya itu adalah 31. Nanti kita akan mencari koefisien variasinya itu. Koefisien variasi itu dihitung dengan rumus CV, yang dimana nanti itu hasilnya akan memberikan hasil koefisien variasi itu membuat sendiri, yaitu 0,6875, dan koefisien variasi itu memberi dari grosir itu adalah 0,1581. Next. Seorang pengusaha buku memprediksi permintaan akan buku dengan peluangnya masing-masing sebagai berikut. Buku tersebut dijual dengan harga $5 per eksemplar bila tidak terjual dalam waktu 3 bulan. Buku tersebut tidak bernilai lagi. Namun bila permintaannya lebih tinggi dan penawarannya masih dimungkinkan, menambah cetakan sebesar 100 atau 200 eksemplar dengan menggunakan kriteria EMV laba. Berapa buku yang seharusnya dicetak? Jadi untuk menentukan keuntungan untuk tiap permintaan itu kita harus mencari harga jual per bukunya itu $5. Kita akan membahas mengenai permintaan 100 buku, yang dimana biaya pencetakannya itu $250, pendapatannya itu 100 kali 5, 900, dan keuntungannya itu adalah 250. Sedangkan permintaan untuk 200 buku itu biaya pencetakannya itu adalah $400, untuk pendapatannya itu adalah $1.000, keuntungannya itu adalah 600. Lalu untuk permintaan 300 buku, biaya pencetakannya itu adalah $550, pendapatannya adalah 1.500, keuntungannya adalah 950. Lalu jika permintaan lebih yang dicetak, kita dapat menambah cetakan. Nah, jika cetak 100 buku, permintaannya itu adalah peluangnya 0,4. Sedangkan permintaan 200 itu peluangnya adalah 0,3, dan permintaan 300 itu peluangnya adalah 700. Nah, MV untuk mencetak 100 bukunya itu adalah 265. Lalu jika cetak 200 buku, permintaannya itu adalah permintaan 100-nya itu keuntungannya itu adalah 0,4. Lalu untuk permintaan 200 itu keuntungannya itu peluangnya 0,3, dan permintaan 300 itu peluangnya adalah 0,3. Dan untuk MV yang dihasilkan adalah 585. Nah, jika cetak 300 buku, permintaan 100-nya itu peluangnya adalah 0,4, permintaan 200-nya itu adalah peluangnya 0,3, dan permintaan 300 peluangnya 0,03. Yang dimana MV yang dihasilkan itu adalah 800. Jadi kesimpulannya adalah MV mencetak 100 buku itu menghasilkan $265, MV mencetak 200 buku itu adalah $565, dan MV mencetak 300 buku itu adalah $800. Next. Untuk soal nomor 18, sebuah perusahaan dapat langsung mengadakan pengembangan dan kemasan produk baru atau terlebih dahulu mengadakan tes riset pasar lalu memutuskan apakah tidak membuat produk baru atau mengembangkan. Nah, hasil riset pasar bisa baik atau tidak baik, dan permintaannya pasar bisa tinggi atau rendah. Bila permintaan tinggi akan mendapat penerimaan $240.000 dan mendapatkan $10.000. Bila permintaan rendah, biaya pengembangan sebesar $65.000 dan biaya mengadakan riset pasar sebesar $25.000. Bila tidak melakukan riset pasar, bila tidak melakukan riset pasar, peluang permintaan tinggi adalah 0,3 dan rendah 0,7. Peluang permintaan tinggi bila hasil riset pasar baik adalah 0,9, sedangkan bila hasil pasar tidak baik adalah 0,5. Prosedur mana yang bisa diambil perusahaan berdasarkan kriteria EMV laba? Itu adalah dengan kita mencari dulu keadaan peluang promosi dan revenue-nya, yaitu untuk sukses peluangnya itu 80% atau 0,8, dan promosinya itu adalah $5.000, revenue-nya itu adalah $50.000. Sedangkan tidak sukses peluangnya itu adalah 50%, promosinya 0, dan revenue-nya itu adalah $20.000. Yang dimana perusahaan itu harus melakukan promosi karena total dari PX kali X itu adalah $50.000. Next. Soal nomor 19, tanpa promosi sebuah produk mempunyai peluang sukses di pasaran sebesar 50%. Jika dilakukan promosi, peluang sukses menjadi 50%. Biaya biasanya adalah $5.000. Bila produk tersebut sukses di pasaran, maka akan mendapat penerimaan revenue sebesar $50.000. Tetapi bila tidak sukses di pasaran, penerimaan menjadi $20.000. Yang akan dicari adalah A, dengan menghitung MV, apakah perusahaan tersebut sebaiknya melakukan promosi. B, hitunglah risiko mana yang lebih besar berdasarkan koefisien variasi. Jadi untuk yang A itu dengan menghitung MV, apakah perusahaan tersebut sebaiknya melakukan promosi, di sini diketahui bahwa peluang kurang dari 3 produk terjual itu adalah 61,59%. Lalu untuk yang B, kita masukkan rumus yaitu P buka kurung X lebih besar dari 1 sama dengan 1 minus P buka kurung X sama dengan 6. Jadi nanti peluang paling sedikit satu produk terjual itu ada 79,41%. Dan untuk yang next. Jadi ini untuk soal nomor 20, kita akan di soal ini disuruh untuk mencari alternatif mana yang kita harus pilih jika kita sebagai manajer perusahaan yang mempunyai perusahaan kosmetik tersebut. Ya, soalnya ada di sebelah kiri. Lalu jawabannya itu adalah diketahui bahwa P buka kurung mobil tersendiri itu adalah 0,75. Lalu peluang setiap mobil itu tidak dapat digunakan itu adalah 0,25, dan jumlah mobilnya itu lebih dari N sama dengan 4. Jadi jawabannya itu adalah untuk P semua tidak tersedia, P buka kurung semua tidak tersedia itu adalah yang dihasilkan itu 0,25 pangkat 4 atau sama dengan 0,00396625. Lalu untuk yang minimal tersedia itu sama dengan 1 minus P kali buka kurung yang semua tidak tersedia, hasilnya itu adalah 0,9961 atau 99,61%. Oke, selanjutnya soal nomor 21, seorang penjaga toko mempunyai peluang 10% untuk menjual produk pada kunjungan setiap pelanggan. Jika pada suatu saat ada 15 orang pelanggan berkunjung, hitunglah A, peluang kurang dari 3 produk terjual, B, peluang paling sedikit untuk 1 produk terjual, dan C, tidak ada produk yang terjual. Untuk jawaban ini harus diselesaikan dari yang C dulu, yaitu tidak ada produk yang terjual, yaitu dengan X sama dengan 0,
disubstitusikan dan hasilnya adalah 0,2059. Lalu untuk yang B peluang paling sedikit 1 produk terjual, komplement dari tidak ada produk terjual yaitu hasilnya sama dengan 0,7941, dan yang A peluang kurang dari 3 produk terjual, hasilnya sama dengan 0,2757 dengan total yaitu PX lebih kecil dari 3 sama dengan 0,2059 ditambah 0,3434 tambah 0,2757 sama dengan 0,825. Untuk soal nomor 22, sebuah rumah sakit kecil di Jakarta mempunyai 3 ambulan. Peluang setiap ambulan dapat digunakan adalah 0,7 tidak ada. Jika ada sebuah panggilan yang membutuhkan ambulan, berapa peluang ada ambulan tersedia? Diketahui jumlah ambulan sama dengan 3, peluang setiap ambulan digunakan 0,75 dan peluang setiap ambulan tidak digunakan sama dengan 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Peluang semua ambulan digunakan itu sama dengan 0,75 sama dengan 0,421 peluang ada ambulan yang tersedia adalah sama dengan 0,57825. Jadi peluang ada ambulan yang tersedia adalah 0,578 atau sekitar 57,81%. Untuk soal nomor 23, sebuah bot olahraga pancing menangkap 3 ikan tuna dalam hari. Jika diasumsikan penangkapan ikan tuna ini mengikuti distribusi Poisson, hitunglah A peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari, B peluang tidak mendapatkan ikan tuna dalam 1 hari. Diketahui dalam rata-rata menangkap 3 ikan sehingga rata-rata per hari itu sama dengan 0,6 digunakan rumus distribusi Poisson yang hasilnya untuk menyelesaikan soal A ini peluang menangkap 2 ikan dalam 2 hari sama dengan 0,268 atau 26,8%. Untuk soal B peluang tidak mendapatkan ikan dalam 1 hari yaitu disubstitusikan dan hasilnya sama dengan 0,549 atau 54,9%. Untuk soal nomor 4, sebuah perusahaan komputer akan membeli 1 lot berisi 500 buah transistor dan supplier. Sebelum mengadakan pembelian, diambil sampel sebanyak 24 buah transistor untuk diperiksa kondisinya. Jika hasil dari pemeriksaan menunjukkan terdapat 3 atau lebih transistor rusak, maka transistor tersebut akan dikembalikan lagi kepada supplier. Jika setiap satu lot transistor ini ternyata berisi 25 buah transistor yang rusak, berapa peluang transistor tersebut diterima? Diketahui N sama dengan 500, yaitu total transistor dalam satu lot K sama 25, yaitu jumlah transistor rusak dalam lot. Lalu yang N sama dengan 24 jumlah transistor yang diperiksa. Lalu peluang untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, lot diterima jika X lebih kecil daripada 2, sehingga P diterima sama dengan PX sama dengan 0 plus PX sama dengan 1 plus PX sama dengan 2, hasilnya adalah 0,889 atau sama dengan 88,9%. Untuk soal nomor 5, sebuah organisasi sosial membutuhkan pekerja sukarelawan. Organisasi ini menghubungi masyarakat sekitarnya melalui telepon. Atas dasar pengalaman mereka, diketahui 15% masyarakat potensial untuk setuju menjadi tenaga sukarelawan. Jika organisasi tersebut mempunyai 100 orang anggota masyarakat, berapa peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan dan berapa peluang kurang dari 10 orang yang bersedia? Diketahui N sama dengan 100, P sama dengan 0,15, X sama dengan binomial N, P. Untuk soal A, peluang paling sedikit 20 orang bersedia itu disubstitusikan dan hasilnya menjadi 0,808 sama dengan 8,08%. Untuk soal B, peluang kurang dari 10 orang bersedia, hasilnya jika disubstitusikan hasilnya menjadi 0,08 atau setara dengan 8,08%. Untuk soal nomor 26, kedatangan nasabah sebuah bank diasumsikan mengikuti distribusi Poisson yaitu rata-rata 3 pelanggan setiap menit. Hitunglah A peluang kedatangan pelanggan berikutnya adalah 2 menit kemudian, dan B peluang kedatangan seorang pelanggan. Untuk yang A peluang kedatangan pelanggan berikutnya 2 menit kemudian itu substitusi T sama dengan 2 menit dan rata-rata sama dengan 3, hasilnya menjadi 0,0025 atau 0,25%. Untuk B peluang kedatangan seorang pelanggan dalam 1 menit K sama dengan 1 dan rata-rata sama dengan 3 disubstitusikan dan hasilnya menjadi 0,4482 atau setara dengan 44,82%. Soal nomor 27, The Company memproduksi bingkai beserta pintu rumah. Mereka diharapkan pada tujuan di satu pihak ingin membuat pintu kecil mungkin untuk mengurangi biaya material, di lain pihak harus menjaga reputasinya dengan perhitungan tinggi orang dewasa di daerah tersebut agar bisa melewati pintu yang mereka buat tanpa harus menundukkan kepala. Menurut perhitungan NOP, tingkat tinggi badan orang dewasa menyebar menurut distribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan tanda deviasi 88%. A. Jika NOBB memproduksi pintu dengan ketinggian 170 cm, berapa persen orang dewasa yang dapat melewati pintu tanpa harus menundukkan kepala? Lalu jika memproduksi pintu dengan ketinggian 159 cm, berapa persen orang dewasa yang bisa melewati pintu tanpa menundukkan kepala? Lalu yang C, jika menginginkan orang bisa lewat tanpa sebanyak 99%, berapa cm tinggi pintu yang harus pintu? Lalu yang D, jika diketahui setiap penambahan ukuran tinggi pintu sebanyak 1 cm akan menambah biaya Rp700, sedangkan penerimaan tetap Rp145.000 dari gantung pintu, berapa persen orang dewasa yang bisa melewati pintu tanpa harus menunduk pada saat perusahaan membutuhkan tingkat laba dari sebuah pintu sebesar Rp23.000? Untuk yang soal A, jika disubstitusikan hasilnya menggunakan tabel distribusi normal adalah 0,8944 atau setara dengan 89,4%. Untuk soal yang B, peluang orang dewasa melewati pintu 159 cm tanpa menundukkan kepala dari tabel normal adalah 0,4502 atau setara dengan 45,02%. Untuk yang C, tinggi pintu agar 90% orang bisa melewati tanpa menundukkan kepala dari tabel normal, hasilnya adalah 178,64 atau sama dengan 150 cm. D, menentukan tinggi pintu dengan laba 23.000, jika disubstitusikan hasilnya menjadi 174 cm. Dari tabel normal, PZ lebih kecil dari 1,75 adalah 0,9599 atau setara dengan 95,99%. Soal nomor 28, peluang sebuah produk baru laku terjual di pasar adalah 0,5. Bila ada 100 unit produk baru diluncurkan di pasar, hitunglah peluang A lebih dan 60% terjual, lalu yang B tepat 75 terjual, dan yang C terjual hanya 25 unit. Untuk soal A, jika dari tabel normal, hasilnya menjadi 0,0228 atau setara dengan 2,28%. Untuk yang B, dari tabel normal yaitu hasilnya jadi P dalam kurung 74,5 lebih kecil X lebih kecil 75,5, hasilnya sama dengan 0 atau sangat kecil mendekati 0%. Untuk yang C, dari tabel normal jadi P 24,5 lebih kecil X lebih kecil 25,5, hasilnya 0 sangat kecil atau mendekati 0%. 29 dalam satu partai terdiri dari 2.500 produk, terdapat 20 produk yang cacat. Bila dari partai tersebut diambil 100 produk secara acak, berapa belum tidak ada cacat menurut pendekatan binom dan menurut pendekatan persen? Apakah pendekatan keduanya memberikan hasil yang berbeda? Diketahui total produk
sama dengan 2.500, produk cacat sama dengan 20, sampel diambil sama dengan 100 produk. Probabilitas produk cacat yaitu P sama dengan 20 per 2.500 sama dengan 0,008. Peluang tidak ada produk cacat X sama dengan 0. Lalu distribusi Poisson yaitu hasilnya sama dengan 0,4449. Kesimpulannya hasil dari pendekatan binomial dan Poisson hampir sama yaitu 0,449. Sehingga dalam kasus ini pendekatan Poisson cukup baik digunakan sebagai perkiraan distribusi binomial. Untuk soal terakhir yaitu 30, pada suatu perusahaan 25% karyawan dikategorikan sebagai karyawan yang merupakan pekerja baik. Jika dipilih 15 orang karyawan secara acak, gunakan pendekatan lama untuk menghitung peluang 4 orang karyawan masuk dalam kategori baik. Untuk diketahui peluang seorang karyawan merupakan pekerja baik, P sama dengan 0,5, jumlah karyawan yang dipilih N sama dengan 15, pendekatan distribusi normal digunakan menghitung peluang 4 orang karyawan masuk dalam kategori baik. Distribusi binomial yaitu hasilnya sama dengan 1,68, pendekatan distribusi normal itu nilai Z hasilnya menjadi 0,45%, dan tabel distribusi normal P Z lebih kecil min 0,15 sama dengan 0,4404, P Z lebih kecil 0,45 sama dengan 0,6736, maka hasilnya menjadi 0,2332. Kesimpulannya peluang tepat 4 karyawan dari 15 yang dipilih masuk kategori baik adalah 0,2332 atau 23,32%. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.